Assalamualaikum anak-anak yang hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar. Berjumpa lagi dengan Ibu di video pembelajaran kita kali ini. Anak-anak, saat kalian mengamati halaman sekolah, apakah kalian menemukan tumbuhan yang menempel pada tumbuhan lainnya? Adakah hewan yang berinteraksi dengan tumbuhan dan menjadikannya sebagai tempat bersarang? Yuk kita lanjutkan pembahasan materi bab 6, Ekologi dan Keanekaragaman Hayati Indonesia. Bagian 2, Aliran Energi, Daur Biogeokimia, dan Interaksi Antar Komponen Ekosistem. Tujuan pembelajaran yang harus Ananda capai setelah belajar materi ini adalah dapat menganalisis interaksi antar komponen penyusun suatu ekosistem. Yuk, anak-anak, simak videonya sampai selesai. Aliran energi. Setiap makhluk hidup memerlukan energi untuk melakukan berbagai aktivitas kehidupan. Hewan mendapatkan energi dengan cara memakan tumbuhan atau hewan lainnya. Adapun tumbuhan mendapatkan energi dari cahaya matahari melalui proses fotosintesis. Sesuai hukum kekekalan energi, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Energi cahaya dari matahari diubah oleh tumbuhan menjadi energi kimia melalui proses fotosintesis. Energi tersebut berpindah ke organisme lainnya melalui proses rantai makanan. Rantai makanan adalah proses perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya melalui peristiwa makan dan dimakan seperti yang terlihat pada gambar. Berdasarkan gambar rantai makanan tersebut, tumbuhan berperan sebagai produsen, karena mampu membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Adapun belalang, tikus, ular, dan elang disebut konsumen karena mendapatkan makanan dari organisme lainnya. Belalang berperan sebagai konsumen pertama, tikus sebagai konsumen kedua, ular sebagai konsumen ketiga, dan elang sebagai konsumen keempat atau konsumen puncak. Jika semua makhluk hidup tersebut mati, maka akan diuraikan menjadi senyawa anorganik melalui proses penguraian oleh organisme dekomposer. Contoh dekomposer adalah bakteri dan jamur. Tidak semua energi berpindah dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Hanya sekitar 10% energi yang berpindah dari satu trofik ke trofik berikutnya. Sedangkan energi yang lainnya ada yang hilang dalam bentuk panas. Ada sebagian energi yang masih tersimpan dalam feses. Dan tidak semua bagian makhluk hidup dimakan oleh trofik di atasnya. Faktanya di lapangan, rantai makanan tidak berdiri sendiri. Beberapa rantai makanan di dalam suatu ekosistem saling berhubungan membentuk jaring-jaring makanan. Semakin kompleks jaring-jaring makanan yang terbentuk, semakin tinggi tingkat kestabilan suatu ekosistem. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Pada gambar jaring-jaring makanan ini, terdapat 5 rantai makanan yang saling berhubungan yaitu 1. Rumput dimakan belalang, belalang dimakan kadal, dan kadal dimakan elang. 2. Rumput dimakan belalang, belalang dimakan elang. 3. Rumput dimakan kelinci, kelinci dimakan elang. 4. Rumput dimakan tikus, tikus dimakan elang. 5. Rumput dimakan tikus, tikus dimakan ular, dan ular dimakan elang. Nah, sekarang coba anak-anak tuliskan semua rantai makanan yang dapat terjadi pada gambar jaring-jaring makanan di atas. Daur biogeokimia. Air merupakan salah satu senyawa yang memiliki siklus atau daur. Di alam, unsur-unsur kimia beredar melalui komponen biotik dan kembali lagi ke lingkungan. Proses tersebut terjadi berulang-ulang dan tak terbatas. Pada bagian ini, akan dibahas beberapa daur yang terjadi di alam diantaranya siklus air, siklus karbon dan siklus oksigen, dan siklus nitrogen. Baik, mari kita bahas satu persatu. Siklus air. Air merupakan zat yang sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Air memiliki siklus seperti pada gambar. Air yang ada di permukaan bumi akan mengalami penguapan atau evaporasi saat terkena sinar matahari dan membentuk awan. Penguapan air juga terjadi pada daun tumbuhan yang disebut transpirasi. Selanjutnya awan yang terbentuk akan mengalami kondensasi dan turun ke bumi dalam bentuk hujan atau disebut presipitasi. Siklus karbon dan oksigen.
Siklus karbon dan siklus oksigen merupakan suatu siklus yang terjadi secara alami dan penting bagi kehidupan di bumi. Kedua siklus tersebut, dalam prosesnya melibatkan berbagai sumber seperti air, organisme, tanah, dan atmosfer. Siklus karbon dan oksigen dapat dilihat pada gambar berikut. Tanda panah warna merah adalah siklus karbon, dan warna biru adalah siklus oksigen. Yuk, simak penjelasannya. Tumbuhan menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis. Oksigen yang dihasilkan tumbuhan digunakan manusia, hewan, dan organisme lainnya dalam proses respirasi. Respirasi menghasilkan gas karbon dioksida yang dilepas ke udara. Tumbuhan, hewan dan organisme lainnya yang mati akan diuraikan oleh dekomposer, dan menghasilkan gas karbon dioksida. Beberapa jasad yang mati akan menghasilkan fosil berupa bahan bakar. Bahan bakar yang mengandung karbon ini jika digunakan akan menghasilkan karbon dioksida. Siklus nitrogen. Pada dasarnya siklus materi akan berputar dari makhluk hidup ke lingkungan, dan kembali lagi ke makhluk hidup seperti siklus nitrogen. Siklus nitrogen adalah suatu proses konversi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimiawi yang lain. Nitrogen bebas dari udara dapat masuk ke tanah melalui proses fiksasi oleh bakteri tertentu. Misalnya bakteri yang hidup di akar tanaman kacang. Makhluk hidup yang sudah mati akan dirombak menjadi senyawa amoniak melalui proses amonifikasi. Amoniak kemudian diubah menjadi senyawa nitrit, kemudian nitrat, melalui proses nitrifikasi. Nitrat yang terbentuk akan diserap tumbuhan untuk dijadikan bahan baku pembuatan protein. Sebagian nitrat akan diubah menjadi nitrogen bebas di udara oleh bakteri melalui proses denitrifikasi. Interaksi antar komponen ekosistem. Ekosistem tersusun atas komponen biotik dan abiotik. Interaksi antar komponen ekosistem tidak hanya terjadi antara makhluk hidup saja. Interaksi dapat juga terjadi antara komponen abiotik dengan abiotik lainnya. Interaksi antara komponen biotik dengan abiotik dipelajari melalui siklus biogeokimia, dan interaksi antara komponen biotik dengan biotik sudah dijelaskan melalui proses rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Pada bagian ini akan dijelaskan lebih lanjut tentang interaksi antar spesies yang umum terjadi di alam, yaitu kompetisi, predasi, herbivori, dan simbiosis. Kompetisi. Kompetisi merupakan suatu interaksi yang merugikan kedua makhluk hidup yang terlibat. Interaksi ini terjadi ketika dua organisme atau lebih bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang sama dan terbatas. Misalnya hidup di habitat dan sumber makanan yang sama. Contohnya adalah persaingan antar tumbuhan mendapatkan cahaya matahari, nutrisi dan air. Predasi. Predasi mengacu pada hubungan yang menguntungkan terhadap satu pihak, sedangkan pihak lain mengalami kerugian. Predasi merupakan interaksi antara satu makhluk hidup yang memangsa makhluk hidup lainnya. Contoh predasi antara lain, burung yang memangsa belalang, harimau memangsa kijang, beruang memangsa ikan salem. Herbivori. Herbivori merupakan interaksi yang melibatkan antara herbivora dengan produsen. Salah satu pihak akan dirugikan atau diuntungkan dalam interaksi herbivori ini. Contohnya adalah belalang yang memakan rumput. Simbiosis. Simbiosis dalam ruang lingkup ini mempelajari mengenai hubungan erat antar populasi yang menempati habitat yang sama. Simbiosis dapat dibagi menjadi tiga, yaitu parasitisme, mutualisme, dan komensalisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan ketika salah satu organisme yang disebut parasit mendapatkan keuntungan, sedangkan organisme lain yang disebut inang dirugikan. Contoh simbiosis parasitisme adalah benalu yang hidup di pohon. Dalam jangka waktu lama akan menyebabkan pohon mati, cacing perut pada tubuh manusia, serta nyamuk dan manusia. Simbiosis mutualisme adalah hubungan yang menguntungkan kedua pihak. Contoh simbiosis mutualisme adalah kupu-kupu atau lebah dengan tumbuhan berbunga. Kupu-kupu membantu penyerbukan bunga. Badak dan burung jalak. Burung jalak memakan kutu di tubuh badak. Serta anemon laut dan ikan badut. Simbiosis komensalisme adalah hubungan yang menguntungkan salah satu pihak tetapi pihak lainnya tidak mendapatkan keuntungan atau kerugian. Contoh simbiosis komensalisme adalah tanaman anggrek yang menempel pada batang pohon, ikan hiu dan ikan remora, serta tumbuhan sirih dan inangnya. Demikianlah penjelasan tentang aliran energi.
daur biogeokimia, dan interaksi antar komponen ekosistem. Tetap semangat untuk terus berubah menjadi lebih baik setiap waktu. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat, salam bahagia, salam juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.